Hai, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menghidupkan komputer dan mematikan. Walaupun itu mungkin pelajaran yang sangat dasar, tapi saya rasa itu adalah materi pembelajaran kita. Sekaligus saya akan menjelaskan mengenai beberapa istilah-istilah yang ada ya. Melihat sekarang saya sudah ada di depan sebuah komputer, ya. Saya alihkan dulu layar tampilan saya. Nah ini saya sudah siapkan sebuah komputer yang ada di dalam lab. Yang di bawah ini CPU, Central Processing Unit, oke. Kemudian ini keyboardnya, ya. Lalu ini mouse, oke. Dan ini LCD-nya atau monitornya. Nah, saya akan mulai menghidupkan komputernya dulu. Pertama yang kita akan hidupkan itu yaitu menekan tombol power-nya. Jadi di sini ada tombol besar dan tombol kecil. Tombol kecil biasanya untuk reset. Udah, mana tahu komputernya hang nggak bisa lagi, baru ini kita gunakan. Tombol power yang ini besar, ya. Jadi kalau kita untuk menekannya, menghidupkannya, cukup kita tekan aja. Maka nanti di bagian atas nih, di bagian apa? Otomatis CD-nya. Proses ini yang nampak pertama itu disebut sebagai proses booting, B-O-O-T-I-N-G, ya. Artinya dia sedang loading, melihat, mengecek masalah hardware yang ada di dalamnya, apakah terpasang dengan benar atau enggak. Sedangkan ini waktu Windows-nya berjalan itu disebut sebagai proses loading, oke. Nah setelah proses loading Windows-nya selesai, udah dia akan mulai masuk ke dalam desktop, oke. Dia akan masuk ke dalam desktop. Jadi desktop yang ada di sini ya seperti yang Anda di komputer Anda mungkin di sini komputernya masih yang biasa-biasa ya. Ini masih Windows XP, udah. Tapi kita tidak melihat itunya, kita melihat bagaimana cara komputernya dihidupkan. Udah. Jadi setelah sampai di sini maka kita sudah bisa bekerja, oke? Kita sudah bisa bekerja sesuai yang kita inginkan. Jadi proses yang tadi pertama kali itu ada disebut booting, udah. Karena dalam keadaan komputer yang masih mati lalu dihidupkan itu disebut sebagai cold booting, ya, COLD, oke, artinya booting yang dingin karena dalam keadaan listrik belum dinyalakan atau listrik belum masuk. Nah sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat warm booting. Jadi booting ada dua, cold booting dan warm booting. Untuk melakukan warm booting, kita bisa melalui dari menu start, oke. Kemudian kita bisa memilih turn off komputer untuk komputer kita, lalu mencari yang namanya restart. Oke, dari restart kita pilih kan, udah. Maka proses ini dia akan mematikan dulu keluar dulu dari Windows-nya. Setelah itu nanti dia akan balik lagi seperti kayak pertama kali saat komputer dihidupkan. Oke, ini sedang proses starting down, yaitu sedang dia mematikan semua aplikasi-aplikasinya, udah. Nah setelah ini nanti selesai, dia akan kembali lagi seperti pertama kali tadi kita waktu hidupkan, yaitu mengulangi lagi proses booting, mengecek lagi. Nah seperti ini kita lihat, ya, oke. Nah ini namanya proses booting, oke. Ada tulisan booting. Nah, saat ini bukan dibilang lagi cold booting, tapi dibilang warm booting, yaitu di mana bootingnya dilakukan, udah. Ini proses loadingnya, Jadi yang tadi warm booting, yaitu proses booting yang dijalankan di mana listrik sudah masuk, oke, komputer sudah dalam keadaan hidup. Nah ini balik lagi ke keadaan semula seperti tadi, muncul kembali lagi ke tampilan desktop, ya. Jadi satu layar ini dibilangnya desktop, ya. Yang ini dibilangnya shortcut, oke, untuk kita membuka sebuah program atau aplikasi. Lambang-lambangnya ini namanya icon, oke. Yang bawah ini namanya taskbar, oke, taskbar. Kemudian di sini ada jamnya, biasanya dibilang di bagian sistem, oke. Ini saya buatnya pada saat siang hari, ya. Nah, jadi ini menghidupkannya, lalu mematikan komputernya bagaimana, ya? Mematikan komputer sangat mudah, hanya tinggal pilih aja start sama seperti tadi kayak mau kita melakukan warm booting, udah. Kemudian kita pilih turn off computer, oke. Setelah itu akan muncul seperti ini.
Tapi di sini nggak boleh lagi pilih restart. Nanti restart berarti melakukan one booting lagi, ulang lagi. Oh iya, one booting itu dilakukan kalau misalnya kita setelah menginstal sebuah sistem atau sebuah aplikasi, udah, atau mungkin sebuah hardware yang kadang-kadang butuh untuk di restart ulang. Oke. Lalu standby biasanya itu komputer dimatikan tapi listrik belum mati total, ya. Nah, jadi untuk mematikan komputer kita biasanya pilih tune off. Oke. Setelah kita pilih tune off, maka komputer ini akan otomatis mulai mematikan semuanya tanpa perlu menyentuh apapun, termasuk tombol power yang ada di CPU, ya. Oke. Jadi ini proses shutdown-nya sama seperti tadi. Udah, tidak ada yang lain-lain, kita hanya menunggu aja sampai mati, ya. Jadi kalau di rumah Anda mematikan komputer juga seperti itu. Tidak boleh main sistem colok, tidak boleh yang lain-lain. Apalagi dengan mematikan tombol power yang di sini, nggak boleh ya. Nah, ini otomatis mati semua, mouse saja juga udah mati, udah, ini otomatis mati semua tanpa perlu kita menyentuh apapun. Oke? Nah, inilah yang tadi kita sudah praktek mencarakan bagaimana cara menghidupkan komputer dan matikan komputer dengan benar. Oke, jadi saya rasa ini pelajaran yang sangat mudah. Termasuk Anda menghidupkan handphone pun juga ada namanya booting. Jadi booting itu yaitu memeriksa bagian-bagian, ya, hardware-nya itu apakah sudah terpasang dengan benar atau tidak. Oke, nah cukup topik kita sampai di sini. Jika ada masih yang mau ditanyakan atau yang kurang mengerti ataupun yang lain, silakan dituliskan di komentar. Oke, sampai jumpa.